Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aminuddin Nur Arif. Pada hari ini kita kebetulan sedang berada di salah satu kandang peternakan sapi juga. Di sini adalah salah satu sentra pengemukan dan breeding atau pengembangan sapi. Nah, hari ini kita berada di kandang Pak Tusino, tepatnya di daerah Lempake ya di sini ya. Nah, kita akan langsung bertemu dengan beliau, kita tanya-tanya tentang kandangnya seperti apa, programnya seperti apa di sini. Baik teman-teman, silakan kita ke kandangnya Pak Tusino. Sapinya bagus teman-teman, banyak masih. Pak Tusinonya, oh ini Pak Tusino. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman, ini adalah salah satu peternak sapi yang sudah cukup senior di sini. Beliau adalah Pak Tusino. Gimana kabarnya Pak Tusino? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Pak Tusino, ini nggak ganggu aktivitasnya ini? Nggak sedang ngarit atau apa? Enggak. Oke. Ini adalah salah satu peternak sapi yang cukup senior di ini daerah mana Pak? Girirejo. Di daerah Girirejo Lempake. Ikut kelurahan Lempake ya. Oke. Nah, Pak Tusino ini adalah salah satu peternak senior yang ada di sini. Beliau adalah pemilik kandang. Ini kandang apa namanya? Kandang Pancakarya. Kandang Pancakarya. Kandang Pancakarya ini sudah kira-kira sudah berapa lama Pak Tusino? Apa? 10 tahun lebih sudah. 10 tahun lebih. Tahun berarti sekitar tahun 2012-13 ya? Oke. Pak, sekitar tahun 2012-13. Jadi Pak Tusino ini sudah berkecimpung di dunia peternakan, terutama pengemukan atau peternakan sapi selama kurang lebih 10 tahun Pak Tusino. Nggih. Pak Tusino, kalau momen-momen sekarang ini kan kandang seperti apa? Kan ini masih agak jauh dari momen Lebaran Pak Tusino ya. Untuk momen-momen sekarang ini Pak Tusino, ini kan masih terlalu jauh dengan Idul Adha ya. Nah, kalau biasanya kalau di sini programnya apa saja selain saya tahu sendiri biasanya kan menyediakan sapi-sapi untuk kurban itu ya Pak Tusino ya. Nah, kalau di sini programnya apa saja Pak Tusino? Programnya itu pengembangan breeding itu. Breeding, pengembangan sapi ya. Berarti indukan ya. Indukan. Nah, selain breeding juga ada apa saja biasanya kegiatannya di sini? Ya penggemukan itu ya. Penggemukan. Tapi penggemukan itu lebih ke arah menyiapkan sapi-sapi untuk kurban itu ya. Nah, kita lihat sambil jalan-jalan nggak apa-apa Pak Tusino. Nah, kalau untuk breeding sekarang ini kan masih kelihatannya sapi yang untuk dikemukan masih belum terlalu banyak. Jadi lebih banyak ke sapi-sapi untuk dikembangkan atau sapi-sapi indukan yang nantinya bisa dikembangkan untuk melahirkan anak-anak di sini Pak Tusino.
Kalau di sini Pak Tusino, sapi-sapi breeding biasanya yang sering dikembangkan sapi-sapi jenis apa Pak Tusino? Sapi yang gede lah. Gede. Sapi, Jadi kayak Brahman, sapi gede. limosin gitu. Oh, Nggih. Brahman, limosin. Kalau ini Nggih. jenis Brahman ini. jenis Brahman ya. Nggih. Sapi putih ini jenis Brahman, teman-teman. Ini indukan ini. Dora itu Pak. Ini masih darah ya. Nggih. Jadi darah ini maksudnya adalah sapi-sapi betina yang masih muda, tapi dia sudah di usia produktif. Mungkin sebentar lagi mungkin Nggih. untuk dikawinkan ya. Nggih. Nah, IB. di IB ya. Nah, oh iya. Kalau sekarang ini Pak Tusino kira-kira ada berapa indukan di sini Pak Tusino? Kalau yang Ada 10-an ya. ada 10-an Nggih. sapi indukan jenis-jenis Brahman Enggak. dan limosin ya. Nggih. Nah, seperti itu. Ada Bali juga Pak Tusino? Balinya Indukannya? enggak ada Bali. Nggak ada ya. Nggih. Kalau Bali biasanya digemukkan ya. Nggih. Kalau yang indukan lebih memilih Brahman, limosin atau jenis-jenis sapi besar. Nggih. Pak Tusino Pak boleh tahu kenapa kok Pak Tusino lebih senang mengembangkan sapi-sapi yang besar, maksudnya ras-ras besar seperti limosin Brahman itu. Kenapa kok nggak Bali gitu? Nah, alasannya boleh tahu kan Pak Tusino? Dulu kan kita pernah juga sapi Bali, Iya, tapi kan nunggunya itu sama yang kalau bunting itu, ya. terus harga jualnya itu kan lain gitu. Oh, iya. Jadi salah satu alasan Pak Tusino di sini kok kenapa kok merawat sapi-sapi yang dikembangkan adalah sapi-sapi jenis besar. Sapi-sapi yang jenis besar ini istilahnya kalau dia melahirkan dengan waktu tunggu yang sama, Nggih, ya, nggih. dengan merawat yang sama, ya tenaga yang sama. Tapi di saat melahirkan sapi-sapi besar ini memiliki anak dengan harga jual yang lebih tinggi, gitu maksudnya Pak Tusino. Nggih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang masing-masing peternakan, masing-masing orang itu punya pemikiran masing-masing. Kalau Pak Tusino ini kami lihat lebih suka sapi-sapi besar karena beliau beranggapan kalau sapi-sapi besar yang dikembangkan dengan waktu yang sama, Nggih. dengan biaya yang kurang lebih saja, mungkin dengan tenaga yang sama, pakannya juga sama, tapi hasilnya nanti Nggih. berbeda. Harga jualnya itu. Harga jualnya berbeda. Kurang lebih bisa 2-3 kali lipat harga sapi yang kecil Pak ya. Bisa, Sapi-sapi Pak. jenis Bali Nggih. ya. Kalau boleh tahu Pak Tusino ya, mungkin kira-kira kalau pasaran harga-harga anakan sapi-sapi pedetan di sini tuh berapaan Pak Tusino untuk khususnya di Samarinda sini atau di kandang sini? Kalau perbandingannya itu sapi Bali habis beranak itu 7 bulan. Iya. Itu mungkin ya sekitar 6 juta kah berapa. 6 Tapi kalau juta. Jantan betina itu? nggih, tapi kalau Nggih. yang sapi gede jenis Brahman limosin tuh 7 bulan tuh sampai 17 juta. Berarti 6 banding 17 ya. Nggih. Jadi perbandingannya memang cukup signifikan teman-teman, dengan biaya, dengan waktu rawat yang sama, dengan ngasih makan yang sama. Harga kalau kita mengembangkan sapi Bali itu kalau lahir harganya kurang lebih 6 juta. Nggih. Harga Sapi 6 Bali nggih. juta. Tapi kalau sapi-sapi yang jenis ras besar itu bisa sampai 17 juta. 17 juta. Itu jantan maupun betina sama Pak? Nggih, sama. Nah, itu adalah salah satu alasan Pak Tusino mengembangkan sapi-sapi besar di sini. Ini adalah untuk pembelajaran kita bersama teman-teman, bahwa untuk mengembangkan sapi itu tergantung dengan kondisi dan permintaan yang ada di sekitar sini. Kebetulan Pak Tusino lebih senang mengembangkan sapi besar karena harga jualnya nanti lebih tinggi dibandingkan kita melihara pengembangan sapi-sapi yang ras kecil ya seperti Bali. Nah, Pak Tusino kalau dalam mengembangkan sapi-sapi betina ini ada nggak kendala-kendalanya biasanya? Ya kita cuma memang harus sabar aja kalau Harus sabar ya. Nggih. Nah, karena Nggih. kalau sapi betina ini kan memang kurang lebih dia bisa menghasilkan kan sama ya seperti kurang lebih 9 bulan ya dia Nggih. mengandung. Nggih. Berarti kurang lebih kalau beranak itu setiap tahun atau setiap berapa tahun gitu Pak Tusino? Bisa kan ini banyak kan indukannya, jadi bisa tiap tahunnya itu ada. Dari berapa ekor ini Pak Tusino? Dari 10 ekor ini. Dari 10 ekor mungkin dalam satu tahun terakhir ini itu sudah beranak berapa Pak Tusino?
6 ekor. 6 ekor, 10 ekor beranak 6, berarti 60%. Jadi keberhasilan untuk mengembangkan sapi-sapi indukan di sini adalah 60%. Dari 10 sudah beranak 6. Berarti nanti untuk beranak lagi tahun depannya lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi memang di saat kandang-kandang ini masih jauh dari momen lebaran, memang dimanfaatkan juga untuk pengembangan. Jadi tetap ada aktivitas teman-teman. Tidak mengandalkan harus hari lebaran gitu Pak Tusino. Jadi harus ada aktivitas lain, yaitu dengan cara breeding. Nah, ini sangat bagus teman-teman. Kita lihat kualitas sapinya. Ini kalau ini anaknya ini Pak Tusino. Brahman ya? Limosin nih, jenis limosin. Ini limosin, anaknya hitam ya? Di IP Angus. Jadi induknya limosin di IP Angus. Kalau di sini IB semua Pak Tusino. Nah, jadi di sini di IB semua, jadi kawin suntik semua ya. Nggak dikawinkan alami gitu Pak Tusino. Kalau IB Kak, keunggulannya kan bisa milih Pak. Oh begitu. Jadi bisa milih itu maksudnya mau disuntik limosin bisa, mau disuntik Brahman bisa, Angus bisa ya. Nanti kebetulan itu disuntik Angus ya. Nah, terus ada juga Pak Tusino itu tak lihat itu, itu limosin ya. Red merah itu. Red. Sapi limosin kayaknya. Jenis red itu. Oh, jenis sapi merah, tapi kayak limosin gitu ya. Kalau yang belum paham memang anu. Oh, sapi red. Ada jenis sendiri red gitu sapinya. Sapi merah. Red merah, red hitam kan ada. Oh, begitu. Malah saya baru paham ini pemirsa. Ada jenis sapi red merah, sapi red hitam. Berarti jenisnya sapi red gitu. Indukannya itu Angus itu. Tisi itu. Induknya Angus, teman-teman. Induknya hitam Angus, anaknya red. Seperti jenis sapi limosin tapi jenisnya red gitu. Ini sangat bagus teman-teman kita untuk mencontoh, karena kandang ini biasanya banyak petani hanya memanfaatkan momen-momen kurban. Tapi kalau di kandang Pak Tusino ini memang beliau tidak momen kurban saja, momen hari-hari biasa beliau juga masih beraktivitas di sapi, khususnya untuk pengembangan sapi teman-teman. Ini merupakan pengembangan Pak, pengembangan supaya tidak tidak hanya di hari kurban saja kita beraktivitas. Nah, kalau kandang sini Pak Tusino, ini betinanya kurang lebih indukannya 10. Ini juga ada pengemukan juga ya? Ada. Nah, kita boleh jalan-jalan Pak Tusino ya? Kita lihat yang pengemukannya. Nah, kalau pengemukannya, ada jenis sapi ini juga ya? Iya, limosin. Bali. Ini apa jenisnya? Ini kayak Rambon ya? Rambon. Nah, terus sapi-sapi Bali. Ini kita lihat teman-teman, ini adalah jenis sapi Bali yang sudah, ini untuk pengemukannya. Berarti ini untuk persiapan kurban atau gimana Pak Tusino? Itu tergantung Pak, orang cari ada. Oh begitu. Pokoknya ada orang selamatan cari. Bisa juga. Ini setiap kandang memang harus menyediakan. Paling enggak kandang itu tidak boleh kosong, karena tidak hanya hari raya kurban, kadang di hari-hari tertentu seperti hari Maulid, bulan-bulan Maulid itu kan banyak orang acara mantenan bisa acara juga. Untuk acara kegiatan mantenan, pernikahan, akikoh itu juga bisa, atau untuk memperingati Maulid Nabi itu biasanya juga beberapa masjid itu motong sapi seperti itu. Ini sapi-sapi jenis Bali. Ini juga ada sapi limosin ya Pak? Limosin. Nah, Pak, ini sapi-sapi limosin di kandangnya Pak Tusino ya. Nah, untuk sapi-sapi limosin ini Pak Tusino, ada nggak sih perbedaan Pak Tusino dalam merawat sapi limosin dengan sapi-sapi Bali? Perbedaannya itu di apanya Pak Tusino? Kalau sapi limosin itu memang harus kasih pakan tambahan. Oh begitu. Pakan tambahannya kalau di sini biasanya ampas kah Pak? Ampas, ampas sama kulit kedelai ya. Kulit kedelai itu ya.
Nah, memang kalau kita merawat sapi-sapi limosin itu memang harus ada pakan tambahan supaya indeks kenaikan berat badannya itu bisa meningkat lebih cepat Pak Tusino. Kalau sapi-sapi Bali biasanya ras Bali lebih mudah. Kita mengandalkan rumput. Kalau di sini rumputnya lebih banyak rumput ini Pak Tusino. Nah, ini masih rumput andalan peternak di area Lempake. Ini andalannya adalah rumput-rumput jenis ini. Ini kalau orang sini bilang rumput rawa. Rumput rawa atau gajah rawa, atau kalau orang sering bilang kumpai batu. Kumpai batu. Nah, ini adalah rumput ini sangat disenangi oleh sapi ini. Lihat. Oh. Jadi nggak ada istilahnya sapi itu dikasih makan rumput ini nggak mau makan, tuh nggak ada, pasti makan rumput ini. Ini memang tidak semua daerah punya rumput ini. Nah, lebih banyak dikembangkan di daerah yang berair atau rawa. Itu dia bisa tumbuh dengan maksimal, teman-teman. Kalau penuh semua Pak Tusino, kandang Pak Tusino ini muat berapa ekor kira-kira? Kalau sama yang pengembangan itu mungkin 70 lebih. 70 lebih ya? Di saat momen lebaran itu 70. Kalau betinanya kurang lebih 10, berarti jantannya ada kurang lebih 60 lah. 60 ekor. Kalau yang merawat sendiri kah? Gimana Pak Tusino? 2 sama adik. Sama adik ya? Oh, berarti yang merawat ada 2 orang, Pak Tusino dengan adiknya. Seperti itu. Kalau di hari-hari kurban itu biasanya bisa mengeluarkan sapi berapa ekor Pak Tusino di kandang Pak Tusino itu? Banyak Pak. Itu banyak ya? Kurang lebih ada berapa ekor kalau boleh tahu? Mungkin 70-an. 70 ekor ya? Jadi kandang Pak Tusino ini selain breeding, beliau nanti di waktu hari kurban itu juga menyediakan sapi-sapi kurban yang tentunya dengan kapasitas kandang 70-an ekor itu beliau bisa mengeluarkan 70 ekor di hari raya kurban. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman yang kita review dari kandang Pak Tusino. Kalau di kandang Pak Tusino ini adalah kandang Pancakarya. Ini kelompok tani ya? Kelompok tani Pancakarya ini adalah di kandang Pak Tusino ini. Beliau adalah salah satu peternak yang ada di daerah Lempake, Samarinda Utara ya sini. Nah, makanya teman-teman kalau mau main ke sini nggak apa-apa Pak Tusino? Iya, nggak apa-apa. Nah, silakan kita kalau mau belajar breeding atau bahkan mencari sapi atau tukar pikiran di sini boleh dengan Pak Tusino. Beliaunya sangat baik, sangat welcome kalau kita datang di sini. Baik, Pak Tusino mungkin ada tips khusus kah kalau untuk memilih sapi-sapi yang untuk peranakan ini, untuk breeding ini? Oh iya, ada memang. Ya, gimana Pak Tusino kalau itu cari indukan yang bagus gitu. Bibitan yang bagus lah. Kalau untuk indukan. Nah, yang bagus itu biasanya dilihat dari segi apanya Pak Tusino? Ya mungkin keturunannya itu. Oh, kalau limosin masih asli, sementar masih asli gitu. Oh, begitu. Jadi keaslian dari jenis sapi-sapi yang dipilih itu juga menjadi salah satu syarat pilihan untuk sapi-sapi yang nanti akan dijadikan indukan di sini. Seperti itu Pak Tusino. Nah, baik Pak Tusino, terima kasih banyak sudah diterima di sini. Mohon maaf ganggu tadi lagi bersih-bersih kandang teman-teman. Kita datang, beliaunya langsung welcome ke kami, jadi kami langsung meliput kandangnya supaya nanti bisa menjadi ajang silaturahmi para peternak khususnya di Kota Samarinda. Sekian dari kandang Pak Tusino, dari kandang Pancakarya. Mudah-mudahan para peternak dan petani yang peternak sapi, mengembangkan sapi diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tusino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.